Satu-satunya kekhawatiran seorang gadis berusia 4 tahun adalah pangkuan pria tampan mana yang akan didudukinya. Dia dikurung di sebuah kamar kecil oleh Chunming, pewaris takhta Raja Iblis berikutnya. Dia juga menderita perundungan dari bangsanya sendiri. Baru setelah ketiga pahlawan tiba dan mengalahkan Raja Iblis, adik laki-lakinya keluar dari kamar untuk pertama kalinya. Dia melihat Raja Iblis tergeletak di reruntuhan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia akhirnya bebas. Namun tidak seperti cerita aslinya, bukan pangeran yang mengalahkan Raja Iblis. Para pahlawan generasi pertama yang disebutkan dalam novel yang tersebar di sekitar mereka adalah roh yang mengandung sihir tersimpan. Menurut akhir cerita aslinya, dia akan terpilih kembali sebagai Raja Iblis dan akhirnya mati di tangan pangeran. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia akan segera tertangkap. Sekarang dia adalah wanita dewasa yang cerdas. Dia pasti tidak akan mengulangi akhir cerita novel itu. Bahkan jika dia terbangun sebagai Raja Iblis, nanti dia akan menjadi sangat kuat. Ketiga orang di depannya sangat cocok untuk langkah pertama rencananya. Di bawah perawatan cermat adik laki-lakinya, pahlawan berambut hitam, Rich, bangun lebih dulu. Dia dengan kasar mencengkeram kerah baju adiknya dan menanyainya. Adiknya ketakutan, menjelaskan dengan suara gemetar bahwa dia adalah budak manusia yang diculik oleh iblis. Sihir di sekitarnya menunjukkan bahwa adiknya bukanlah orang biasa. Sebaiknya kau menjawab dengan jujur, atau aku akan mengeksekusimu sebagai iblis. Apakah kau Raja Iblis yang tersembunyi? Dihadapkan pada kecurigaan pria itu, kakaknya panik. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah setengah manusia. Setengah iblis meskipun gadis di depannya memang terlihat lebih manusiawi. Pria itu masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, belum pernah ada setengah manusia setengah iblis. Ibuku menyuruhku untuk merahasiakannya. Melihat gadis yang rapuh itu, jika dia punya orang tua mereka, tidak akan meninggalkannya di tempat berbahaya seperti itu. Tapi kenapa kau menyembuhkanku? Ibuku mengajariku, aku tidak bisa diam saja saat seseorang sakit. Pria itu melihat sekeliling dan menyadari bahwa bukan hanya dia, tetapi juga teman-temannya telah diselamatkan. Melangkah keluar dari ruangan kakaknya, menghela napas lega. Jantungnya hampir copot. Untungnya dia sudah mengantisipasi pertanyaan sang pahlawan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sikap sang pahlawan bermasalah. Dia telah menyelamatkan mereka, namun alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, dia malah mencengkeram kerahnya. Sepertinya, rencana untuk memenangkan hati para pahlawan dan melarikan diri perlu dilanjutkan keesokan harinya. Kakaknya pergi mengumpulkan barang-barang mereka. Mengejutkan Rich datang membantu. Dalam perjalanan kembali mereka bertemu dengan Archmage OS yang terbangun. Yang bertanya dengan tatapan jijik, siapa anak pengemis itu? Kakaknya kesal tapi tetap mempertahankan senyum manis. Saya, nama kakaknya. Saya juga membawa ramuan dan perban. Kamu terluka, biar aku obati lukamu. Hanya imam besar Caesar yang tetap tidak sadarkan diri. Dia juga orang yang paling dikhawatirkan kakaknya. Kekuatan suci dan kekuatan iblis adalah kekuatan yang saling bertentangan. Dan dia yang paling sensitif terhadap energi iblis, serta paling memusuhi iblis di antara ketiganya. Meskipun demikian, kakaknya segera mengambil peralatan medis dan menuangkan ramuan ke lengan Caesar sebelum membalutnya. Tiba-tiba Caesar terbangun. Kakaknya berkeringat dingin takut ketahuan. Lalu dia mendengar Caesar berkata, "Apakah kamu malaikat yang diutus oleh Dewa Cahaya?" Ketiganya yang hadir terdiam. Kakaknya segera menyapanya dan memperkenalkan diri. Maka ketiga pahlawan itu pun terbangun. Kakaknya kemudian mulai melancarkan pesonanya untuk memenangkan hati para pahlawan dan melarikan diri dari kastil Raja Iblis. Dia bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan simpati mereka. Para pahlawan terbiasa dengan sapaan pagi kakaknya. Suatu hari ketika dia tidak muncul, mereka terkejut saat waktu makan siang tiba. Para pahlawan memutuskan untuk mencarinya sendiri.
Mereka menemukannya tinggal di kamar yang bobrok, rupanya terluka parah. Kakaknya terbangun lagi di ranjang yang hangat, dengan Caesar duduk di sampingnya. Dia sudah pulih sepenuhnya. OS masuk dengan menggerutu. Kenapa kamu masih tinggal di kamar bobrok itu? Bukankah kita sudah memusnahkan semua iblis? Tinggal di tempat seperti ini, makanya kamu sakit. Kakak Ilya kemudian menyadari bahwa dia saat ini tinggal di kamar Raja Iblis. Dia sempat mempertimbangkan untuk pindah ke kamar lain. Masih banyak otoritas iblis lainnya. Jika mereka melihatku itu, pasti tidak akan berakhir hanya dengan omelan. Sejak tiba di sini, siksaan para iblis sulit untuk ditanggung. Aku takut para iblis akan menemukanku jika mereka kembali. Melihat kakak Ilya gemetar, Caesar dengan lembut menghiburnya. Itu tidak akan terjadi lagi. Bahkan jika mereka kembali, usir saja mereka. Dan saat kamu tidur, kami menemukan bahwa kamu lebih mirip anak manusia. Jadi maukah kamu kembali bersama kami? Mendengar ini, kakak Ilya merasa itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Air mata mengalir tanpa sadar. Ini adalah pertama kalinya seseorang merawatnya saat dia sakit. Maka kakak Ilya meninggalkan kastil Raja Iblis bersama para pahlawan. Setibanya di ibu kota, untuk pertama kalinya, semuanya baru dan memukau bagi adik Ilya. Ini berbeda dari tempat tinggalnya saat kecil, tapi dia akan segera beradaptasi. Omong-omong, ada satu masalah penting yang tersisa. Siapa yang akan menjadi wali adik Ilya? 3 pahlawan terkuat di kerajaan berdebat sengit, memperebutkan hak asuh gadis itu. OS menyarankan mereka memilih wali adik Ilya sebelum mencapai ibu kota. Awalnya, mereka berencana mencari keluarga baik untuk mengadopsinya. Namun karena status istimewanya sebagai setengah iblis, setengah manusia, mereka tidak nyaman mempercayakan dia kepada sembarang orang. Jadi ketiganya memutuskan untuk membesarkannya sendiri. Caesar adalah yang pertama melangkah maju. Bagi iblis, kekuatan suci adalah yang paling efektif. Aku pendeta agung secara alami adalah wali yang paling cocok untuk adik Ilya. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Jika adik Ilya mengamuk, hanya aku yang bisa menghentikannya. Lagi pula, ada banyak anak di Motari yang bisa dia ajak bermain. Oleh karena itu, kediaman Duke dengan kesatria terbaik kekaisaran adalah yang paling cocok. Melihat ketiganya, menatapnya adik Ilya, memutuskan untuk memilih mereka semua. Bisakah kalian semua menjadi waliku? Aku ingin kalian akur. Ketiga pahlawan itu langsung terpikat dan setuju untuk rukun dan bersaing secara adil. Lalu adik Ilya tiba-tiba berdiri. Dia melompat dan memeluk Rich. Terima kasih, aku akan bersikap baik dan tidak akan merepotkanmu. Wajar jika ketiganya menginginkan kesempatan ini untuk memiliki kekuatan tingkat atas sebagai pendukung mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berdamai. Adik Ilya di kediaman Adipati Rich. OS dan Caesar harus kembali ke Motari dan kuil untuk bekerja. Jadi mereka mengucapkan selamat tinggal. Setibanya di kediaman Adipati, adik Ilya tertegun melihat dekorasi mewah. Para pelayan berbaris di pintu masuk untuk menyambutnya. Kepala pelayan dan Countess juga menyampaikan ucapan selamat mereka. Adik Ilya memperkenalkan diri dengan sopan, tetapi disambut dengan ketidaksetujuan kepala pelayan. Ini adalah anak yang kutemui saat penumpasan iblis. Aku akan menjadi walinya untuk sementara waktu. Kepala pelayan jelas terkejut. Anda akan menjadi wali anak ini. Ya, kami berencana untuk tinggal bersama di kediaman Adipati. Baiklah, saya akan mengurus semuanya. Ekspresi kepala pelayan membuat adik Ilya merasa tidak nyaman. Dia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Rich baru saja tiba di rumah, harus mengurus urusan resmi dari masa cutinya. Kakak Ilya dengan patuh mengatakan dia bisa sendiri. Bagaimanapun tujuannya adalah menjadi anak yang baik agar dia bisa tetap di bawah perlindungan mereka. Setelah Rich pergi, kakak Ilya ditinggalkan bersama seorang pelayan orang yang sama yang dia temui di pintu masuk. Senang bertemu denganmu, aku kakaknya Ilya, aku sudah menyiapkan air mandi untukmu.
Apa kamu mau mandi sekarang? Kakak Ilya kemudian menyadari betapa kotornya dia saat tiba di kamar mandi. Pelayan itu bersiap memandikannya. Tapi kakak Ilya tidak ingin merepotkannya dan ingin mandi sendiri. Mendengar ini pelayan itu merasa sedih. Melihat ekspresi pelayan itu, kakak Ilya teringat dia terlihat sama saat melepas pakaiannya. Dia salah mengira pelayan itu tidak menyukainya. Lalu dia mendengar pelayan itu bertanya berapa umurnya. Kamu masih sangat muda dan ingin mandi sendiri, tapi aku akan kehilangan pekerjaan jika kamu melakukannya. Tentu saja jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa. Kakak Ilya tidak menyangka kejadian ini dan dengan cepat setuju. Tepat saat itu ada ketukan mendesak yang tiba-tiba di pintu. Dan kepala pelayan masuk dengan tidak sabar membentak. Kenapa lama sekali? Apa kamu belum siap? Ini bencana. Rencana kakak untuk berpura-pura menjadi anak kecil menemui hambatan pertamanya. Brother yang masih mandi terkejut saat kepala pelayan menerobos masuk. Menghadapi desakannya pelayan itu, dengan hati-hati menjelaskan bahwa kulit anak-anak itu lembut dan butuh perawatan yang hati-hati. Kepala pelayan tidak peduli. Menggunakan Rich sebagai alasan, apa kau berniat membuat Duke menunggu. Mengabaikan kepala pelayan-pelayan itu, terus mengeringkan Brother dengan hati-hati yang semakin memicu kemarahan kepala pelayan. Sudah kubilang cepat, ia merebut sisir itu dan mulai menyisir rambut Brother dengan kasar nyaris mencabut kulit kepalanya. Ia terus memarahi, anak yang baik mendengarkan orang yang lebih tua. Brother tahu kepala pelayan sengaja mengincarnya, tapi ia harus mempertahankan citra anak yang patuh dan menahannya. Dalam perjalanan menemui Rich, kepala pelayan itu nyaris berlari, berusaha membuat Brother tersandung dan tertinggal. Melihatnya terus mengikuti ia menarik lengannya dengan marah. Cepat, bagaimana jika Duke sudah ada di sana 30 menit sebelumnya? Rich telah memanggil kepala pelayan ke kantornya. Aku ingin bicara denganmu tentang Brother. Kesehatannya tidak begitu baik. Tolong atur agar dokter pribadi memastikan dia baik-baik saja. Aku harap kau akan memperlakukannya seperti bagian dari keluarga. Kepala pelayan mengertakkan giginya. Ini pertama kalinya ia melihat keponakannya menunjukkan perhatian sebesar itu pada siapapun. Rich dikenal karena sikap dingin dan ketidakpeduliannya. Dia pasti berencana mengadopsi bocah nakal itu. Jika itu terjadi, anak-anaknya sendiri tidak akan mewarisi kadipaten. Dia menyusun rencana untuk mengusir Brother dari kediaman Adipati. Mereka tiba di ruang makan. Rich sudah duduk. Brother bergegas mendekat. Tuan Rich, bukankah Anda sibuk? Ya, tapi ini pertama kalinya Anda di kediaman Adipati. Jadi saya harus meluangkan waktu untuk makan malam bersama Anda. Melihat Brother terengah-engah, Rich berasumsi dia bergegas ke ruang makan. Saya tidak sesibuk itu sampai tidak bisa meluangkan waktu untuk makan. Jangan khawatir, tolong jangan khawatir. Saya pribadi yang mengurus Nona Brother. Saya akan menjaganya dengan baik. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk meluangkan waktu untuknya. Tidak, saya ingin makan malam dengan Brother. Saya menghargai perhatian Anda, tapi jangan katakan hal seperti itu lagi. Bagaimana jika dia salah paham? Kepala pelayan dengan enggan setuju untuk lebih berhati-hati. Brother bertanya, Anda bilang puding Caesar enak sekali waktu itu. Ini yang terbaik di dunia. Rich merasakan kejengkelan yang tak bisa dijelaskan. Dia mengalihkan pembicaraan, menanyakan kepada Brother bagaimana dia beradaptasi. Semuanya baik-baik saja. Ada yang kamu butuhkan? Semuanya baik-baik saja, tapi aku ingin mengunjungi perpustakaan. Rich terkejut, dia ingin pergi ke perpustakaan. Tentu saja, itu agar aku bisa bangkit sebagai Raja Iblis lebih cepat. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu dengan lantang. Jadi, dia butuh alasan yang masuk akal. Karena aku ingin menjadi anak yang suka membantu. Membaca membuatmu lebih pintar. Aku bisa membiarkanmu mengunjungi perpustakaan, tapi daripada membantu. Bagaimana kalau melakukan sesuatu yang menyenangkan? Brother terkejut. Apa maksud Rich? Dia mungkin tidak jadi mengunjungi perpustakaan.
Dia tidak ingin melakukan ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia meneteskan beberapa air mata. Karena ibu menyukai perpustakaan, aku juga ingin pergi. Mungkin itu akan membantuku mengingatnya. Rich tidak bisa menolak permohonan seperti itu. Tapi Tuan Rich, perpustakaan itu berisi banyak buku berharga. Anak seusia Nona Brother bahkan tanpa sengaja bisa merusaknya. Aku khawatir buku-buku berharga itu akan rusak. Buku memang penting, tapi anak ini lebih utama. Makanannya mulai dingin. Ayo makan. Kepala pelayan sangat marah, tapi tidak bisa membantah lebih jauh. Kakak tersentuh karena Rich telah membelanya. Tapi ini hanya membuatnya menjadi target yang lebih besar untuk perundungan kepala pelayan. Pada hari pertamanya di kediaman Adipati Kakak, diperlakukan dengan sangat buruk oleh kepala pelayan. Kepala pelayan yang ramah di hadapan Rich berubah total setelah dia pergi. Dia dengan marah merebut peralatan makan kakak. Jangan gunakan ini lagi. Mulai sekarang, gunakan peralatan makan dewasa. Kakak dengan enggan menerima peralatan makan yang lebih besar. Meskipun dewasa di kehidupan sebelumnya, dia saat ini berada dalam tubuh anak berusia 4 tahun. Peralatan makan dewasa itu tidak hanya lebih besar, tapi juga aku harus mencobanya. Pada akhirnya, sendok itu jatuh berdentang ke lantai. Tidak mengherankan omelan kepala pelayan segera menyusul. Benda tak berguna yang bahkan tidak bisa memegang sendok. Sepertinya kamu perlu belajar ulang tata krama makan dari awal. Sebaiknya kamu bersiap-siap, tak tahan lagi mendengarkan. Pelayan itu melangkah maju untuk campur tangan. Namun hanya disambut dengan hinaan yang lebih kejam. Cepat bersihkan kekacauan yang dibuat anak ini. Kakak tidak menyangka kepala pelayan akan memperlakukan anak berusia 4 tahun dengan begitu kasar. Nona, tolong jangan pedulikan apa yang baru saja dikatakan kepala pelayan. Dia berteriak begitu keras sampai aku tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Aku tidak sengaja menumpahkan makanan itu. Melihat betapa pengertiannya kakak pelayan itu, merasa iba. Kalau begitu, biar aku suapi kamu, Mississippi. Setelah makan, kakak pergi ke kamarnya. Dibandingkan dengan gudang di kastil Raja Iblis, tempat ini luar biasa mewah. Karena terlalu gembira, dia merobek kerah baju pelayan itu. Tidak apa-apa, Mississippi. Aku bisa menjahitnya nanti. Kakak kemudian menyadari ada yang tidak beres. Dia hanya anak berusia 4 tahun. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan sebanyak itu. Lagi pula, pakaian pelayan itu terlihat sangat murah. Tapi tempat tidur Adipati itu benar-benar luar biasa. Dan dia memiliki ruang pribadinya sendiri. Kakak tidak ingin kehilangan kebahagiaan yang baru ditemukan ini. Jadi dia perlu bergaul dengan para pahlawan dan mencoba membuat mereka semua menjadi walinya. Kedua, dia harus menghindari tokoh utama pria dalam novel itu. Dalam cerita aslinya, dia meninggal di tangannya. Sebaiknya menghindarinya. Ketiga, dia perlu mempersiapkan kemandirian. Dia tidak bisa hidup bersama para pahlawan selamanya. Dia perlu menabung cukup uang. Akhirnya, dia harus bangkit sebagai Raja Iblis terkuat. Sihir terus-menerus mengikis tubuhnya. Bangkit lebih cepat juga akan menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, ada penjahat utama dalam novel itu keluarga Barok. Setelah mereka membangun kembali kastil Raja Iblis, mereka pasti akan mencoba menemukannya. Selain perlindungan pahlawan, dia membutuhkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan bangkit sebagai Raja Iblis, sesegera mungkin semua masalah ini bisa diselesaikan. Tenggelam dalam pikiran kakak tiba-tiba merasakan kantuk. Dia tertidur tanpa menyadarinya. Sementara itu di kantor Rich, setelah pergi beberapa saat, tumpukan dokumen sudah menggunung. Dia seharusnya segera menyelesaikannya, tapi pikirannya terus kembali pada kakak. Anak-anak seusia itu biasanya hanya memikirkan bermain. Mengapa dia memikirkan membaca? Anak yang terlalu dewasa juga mengkhawatirkan. Dia perlu mencari kesempatan untuk berbicara dengan OS dan Caesar. Dia segera menulis surat untuk dikirim asistennya. Juga menanyakan apa yang biasanya disukai anak-anak seusia itu dan mengetahui bahwa itu adalah permen dia. Secara pribadi, membawa beberapa kue ke kamar kakak.
Namun dia mengetuk untuk waktu yang lama tanpa ada jawaban. Membuka pintu dia melihat kakak menggeliat kesakitan. Ketiga pahlawan itu mengadakan pertemuan darurat pertama mereka. Satu-satunya topik, bagaimana membesarkan seorang anak. Rich membuka pintu dan melihat kakak terjebak dalam mimpi buruk. Dalam mimpi kepala keluarga Barok menyerahkan pil merah kepada kakak. Setelah dia menelannya, sihirnya langsung lepas kendali. Perasaan sesak napas itu sangat menyakitkan. Dia terbangun kaget dan menemukan Rich duduk di sampingnya. Kau baik-baik saja. Apa kau mimpi buruk? Baru saja mengalami rasa sakit seperti itu dan melihat seseorang yang peduli, kakak langsung menangis. Dia tidak ingin kembali ke kastil Raja Iblis. Jika dia kembali, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak apa-apa kakak, aku akan tetap di sisimu, jangan khawatir. Kata-kata menenangkan Rich membuat kakak kembali tertidur, tetapi tangannya masih memegang erat tangannya. Keesokan harinya, kakak terbangun dan melihat Rich masih di sisinya. Apa yang dia katakan kemarin tentang tidak pergi ternyata benar. Melihat kakak sudah bangun, Rich hendak memanggil dokter. Tidak perlu, aku sudah lebih baik. Meskipun kau merasa lebih baik, kau tetap perlu diperiksa. Mungkin ada sesuatu yang salah yang tidak kita ketahui. Jika kamu anak baik dan membiarkan dokter memeriksamu, kamu bisa pergi ke perpustakaan setelah pemeriksaan dokter. Tidak ada masalah besar. Adik dengan gembira pergi ke perpustakaan. Mengenai mimpi buruk, adik dokter menganalisisnya sebagai masalah psikologis. Mungkin itu adalah trauma yang tersisa dari masa-masanya sebagai budak di kastil Raja Iblis yang menyebabkan mimpi buruk berulang. Rich harus terlebih dahulu meredakan kecemasan adik. Dia ingat adik selalu mengatakan ingin menjadi anak yang berguna. Baginya hal yang paling meresahkan mungkin adalah ditinggalkan. Kita perlu lebih memperhatikan emosinya mulai sekarang. Dia sangat pengertian dan menyembunyikan semua perasaannya. Os dan Caesar tiba di kediaman Adipati. Saat ini, karena kalian berdua sudah di sini, saya akan langsung ke intinya. Rich kemudian menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi tadi malam dan diagnosis dokter. Luka-luka akibat kekerasan jelas tidak sembuh secepat itu. Selama kita menghilangkan kecemasannya, dia tidak akan mengalami mimpi buruk. Dia pasti berpikir akan ditinggalkan lagi. Dia selalu berusaha membuat kita berpikir dia anak yang berguna. Itulah buktinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengakui usahanya. Tapi Os berpikir anak berusia 4 tahun seharusnya hanya bermain dengan gembira. Kita tidak boleh terburu-buru. Selama kita menjaganya, dia akan yakin kita tidak akan meninggalkannya. Para pahlawan sedang dalam diskusi yang sengit. Dia sudah tiba di perpustakaan. Dia membaca semua buku di sini. Tentu saja Duke bilang dia boleh membaca apapun yang dia suka. Pelayan itu membungkuk dan dia melihat bahwa pakaiannya semuanya ditambal. Setelah dia merobek pakaianmu terakhir kali, dia mengamati pelayan lain di kediaman itu. Mereka semua sama saja. Mengingat kepribadian Rich, dia tidak akan pelit soal anggaran pelayan. Jadi satu-satunya orang di rumah Duke yang memiliki pakaian mewah adalah kepala pelayan. Jika dia memberitahu Rich tentang ini, apakah dia akan mempercayainya? Dia khawatir. Pelaku tiba di tempat kejadian. Apa yang sedang kamu lakukan? Buku-buku di perpustakaan ini sangat berharga. Tolong jangan menyentuhnya sembarangan dan hati-hati saat berjalan. Dia tahu kepala pelayan itu sedang mencari masalah. Buku-buku ini terlihat seperti akan membusuk jika aku menyentuhnya. Asisten itu hendak membawanya pergi. Ekspresi kepala pelayan itu langsung berubah saat mendengar itu. Aku akan segera mengantar nona muda ke sana. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding. Begitu dia tiba di ruang pertemuan, dia melihat tumpukan buku di belakang mereka. Apakah kamu sudah makan dengan benar, nak? Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan anak 4 tahun di perpustakaan? Dia seharusnya berlarian dan bermain di bawah sinar matahari. Dia cemberut. Aku ingin membantu orang dewasa.
Lalu apakah kamu belajar keras di perpustakaan? Ngomong-ngomong soal buku, dia bertanya tentang tumpukan buku di meja. Itu buku-buku Rich. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lalu mereka duduk untuk membahas pendidikannya. Dia masih muda. Lebih baik mengajarinya melalui permainan. Setiap profesi bisa dipelajari melalui bermain. Dia merasa sedikit enggan dengan ide itu. Bagaimanapun usia mentalnya sudah 20 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Namun dengan cara ini, dia bisa menceritakan kepada semua orang tentang tirani kepala pelayan. Kalau begitu, kamu harus berperan sebagai pelayan. Kenapa pelayan Ayo main permainan penyihir? Tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan tujuan sebenarnya. Karena para pelayan merawatku, setiap hari aku juga ingin memahami mereka. Baiklah, mari kita lakukan itu. Saat itu adalah pertama kalinya dia menentang kepala pelayan. Itu semua untuk membantu tukang kebun tua. Kepala pelayan sangat marah. Setelah mengetahui betapa baiknya Rich padanya, Rich tidak berniat berbagi kasih sayangnya dengan keponakannya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mengusirnya dari kediaman Adipati. Buatkan dia seragam pelayan. Selama aku di sini, hidupmu tidak akan mudah. Setelah mendapat izin untuk permainan edukasi, dia tidak bisa mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia terus memikirkan cara memberi pelajaran kepada kepala pelayan. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Karena mereka akan bermain permainan profesi, dia perlu memeriksa perlakuan terhadap para pelayan terlebih dahulu. Jadi, dia meminta seorang pelayan untuk membawanya ke dapur. Dia bahkan mengenakan celemek agar terlihat lucu. Seperti yang diduga, kondisi di dapur juga sangat buruk. Bahkan kuda-kuda di kandang tidak punya camilan. Tidak ada yang berjalan dengan semestinya. Setelah meninggalkan kandang, dia mendengar suara kepala pelayan. Bukankah sudah kubilang untuk menanam mawar merah? Dia melihat mawar merah di petak bunga dan mengerti bahwa kepala pelayan menggunakan alasan-alasan tidak masuk akal ini untuk mencari-cari kesalahan. Cacian verbal tidak cukup, dia bahkan menggunakan kekerasan fisik. Di bawah penindasan kepala pelayan, para pelayan di kediaman itu sangat menyedihkan. Sama seperti saat dia kembali di kastil Raja Iblis. Kakak tidak tahan lagi. Sebuah gembor kebetulan diletakkan di dekatnya. Berpura-pura menyapa kepala pelayan, kakak menendangnya hingga jatuh membasahi kepala pelayan itu. Dia segera mengalihkan kemarahannya. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu betapa mahalnya gaunku? Maaf, aku hanya ingin menyapamu. Jika aku harus minta maaf karena mengotori gaunmu, bukankah kau seharusnya minta maaf pada tukang kebun? Kau menginjak celananya tadi. Itu kecelakaan. Apa kau tahu cara berbicara yang benar? Lain kali belajarlah meminta maaf dengan tulus. Kepala pelayan berbalik dan pergi mengejutkan kakak yang mengira akan dipukul. Tukang kebun itu sangat berterima kasih. Nona, aku ingin membalas budimu, tapi aku tidak punya apa-apa. Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku, meskipun aku tidak melakukan ini untuk balasan. Aku merasa sangat baik beberapa hari kemudian. Pelajaran yang telah lama dinanti pun dimulai. Kakak memakai seragam pelayan yang dibuat khusus Nora. Pelayan itu berulang kali memujinya, mengatakan betapa lucunya dia terlihat. Dari belakang terdengar suara sarkastik kepala pelayan. Itu cocok untukmu, sebaiknya terus kau pakai. Baiklah, ayo pergi. Semua orang menunggu. Ketiga pahlawan sudah menunggu. Begitu kakak tiba, dia memamerkan seragam itu dan memulai penampilannya. Terima kasih sudah membuatkan gaun ini untukku, kepala pelayan. Sepertinya sangat kuat. Tidak akan robek. Benarkah aku tidak sengaja merobek bajuku terakhir kali dan sangat terkejut? Aku juga merobek celemek Nora dengan cukup mudah. Mendengar tentang pakaian yang robek ketiga pahlawan, pasti akan memikirkan kepala pelayan. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus pakaian pelayan itu, jelas kelalaiannya. Aku ingin pakaian sepertimu, kepala pelayan. Pakaianmu terlihat sangat kuat. Bisakah kau membuatkan satu untuk Nora juga? Kepala pelayan kini panik. Rich berdiri. Sudah waktunya kita bicara. Sejujurnya, Rich sudah lama tahu tentang penggelapan uang yang dilakukan kepala pelayan.
Aku akan membayar kembali uang yang kau curi dari rumah Earl. Alasan aku tidak memecatmu adalah karena kakak merindukan kasih sayang seorang ibu. Kamu punya banyak anak, dan aku harap kamu bisa menghiburnya. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan jadi seperti ini. Jika aku tahu kakak menderita karenamu, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Aku hanya ingin dia bahagia. Ketiga ayah itu berdebat selama 3 hari 3 malam tentang warna gaun putri mereka. Kakak menghentikan perilaku kekanak-kanakan ini setelah kepala pelayan dipecat. Hidup kakak kembali damai melalui permainan peran. Dia juga membuat hidup para pelayan lebih mudah. Ini menghasilkan persediaan camilan yang tak ada habisnya untuknya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia belum menemukan petunjuk apapun tentang kebangkitan sebagai Raja Iblis. Aku harus segera bangkit sebagai Raja Iblis. Saat itu, OS dan Caesar tiba. Kakak jelas tidak senang dengan kehadiran mereka. Selalu muncul tanpa pemberitahuan. Apa kalian tidak punya pekerjaan? Kami adalah rekanmu. Aku membawakan hadiah untuk kakak. Kakak dengan bersemangat membukanya dan menemukan sepasang sandal kelinci biru. Aku dengar ini sangat populer di kalangan anak-anak akhir-akhir ini. Aku kebetulan lewat dan membelinya. Lucu sekali bukan? Dengan semua orang menatap penuh harap, kakak tiba-tiba memakai sandal itu. Sandal itu tidak hanya lucu, mereka berdecit setiap kali melangkah. Ini sangat memalukan bagi kakak yang sebenarnya sudah berusia 20 tahun. Saat mereka bersiap membawa kakak ke Taman Aid, datang dengan sebuah pengumuman. Keluarga kerajaan akan mengadakan jamuan perayaan untuk ketiga pahlawan. Para bangsawan tidak menawarkan bantuan apapun selama penumpasan iblis. Setidaknya mereka bisa memberi kami dukungan saat itu. Sekarang mereka hanya berpura-pura. Jika kita pergi, kita perlu membuatkan gaun untuk kakak. Mendengar ini, ketiga ayah itu segera bertindak. Perdebatan sengit pecah mengenai warna gaun itu. Mereka berdebat sepanjang sore tanpa mencapai kesimpulan. Jika begini terus, pestanya akan selesai sebelum mereka memutuskan. Kakak dengan tegas ikut campur. Aku ingin gaun kuning. Ini akhirnya mengakhiri perdebatan sengit itu. Malam itu, kakak menemani para pahlawan ke istana kerajaan. Kemegahannya membuat kediaman Adipati Rich terlihat kecil. Ruang dansa itu penuh sesak dengan orang-orang. Aku takut karena ini pertama kalinya aku berada di tempat dengan begitu banyak orang yang kukenal. Rich, Caesar, dan Hilburn Sia menjagaku. Begitu aku memasuki aula perjamuan, aku mendengar semua orang berbicara. Mereka bilang aku adalah anak yang dibawa kembali dari kastil Raja Iblis. Mereka semua ketakutan. Aku tidak takut dengan para pahlawan di sisiku. Terima kasih atas pengabdian Anda yang luar biasa dalam pertempuran ini. Itu pasti kaisar kekaisaran. Di sebelahnya ada permaisuri dan pangeran kedua. Kalau begitu, itu pasti pangeran pertama karakter utama novel. Pangeran pertama lahir dari permaisuri. Dia juga satu-satunya murid kekaisaran. Setelah permaisuri meninggal, pangeran pertama ditindas oleh permaisuri. Jadi dia terlihat sangat tidak percaya diri sekarang. Jadi ini anak yang kalian bawa kembali dari kastil Raja Iblis. Aku segera menyapanya. Beberapa saat kemudian, aku berbaring kelelahan di sofa di ruang tunggu. Para pahlawan ditarik ke sana kemari sepanjang malam. Terlalu berisik, jadi aku meminta untuk tinggal bersama para pelayan. Aku masih mengeluh ketika tiba-tiba aku tertutup bayangan. Aku mendongak dan melihat itu adalah pangeran pertama. Aku hanya ingin mencari tempat di mana tidak ada orang. Akan merepotkan jika tinggal bersamaku. Aku akan pergi sekarang meskipun pada akhirnya aku akan mati di tangan pangeran pertama. Bahwa aku tetap menghentikannya. Dia adalah karakter favoritku saat aku membaca novel itu. Aku tidak tega melihatnya diintimidasi. Jangan pergi, ayo bermain bersama untuk melindungi gadis itu. Pangeran pertama menentangku untuk pertama kalinya. Melihat situasinya, dia mengingatkanku pada diriku sendiri. Sendirian di kastil Raja Iblis, anak laki-laki yang sudah lama diintimidasi, itu tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia diminta untuk tinggal, aku mati-matian mencari sesuatu untuk dibicarakan.
Matamu sangat indah seperti permata merah. Mereka juga terlihat seperti ceri yang berkilauan. Saat itu pangeran kedua yang menyebalkan masuk. Mata seperti monster. Aku yakin dia memiliki darah iblis yang bercampur. Bagaimanapun juga, itu adalah garis keturunan kerajaan yang menurun. Melihat pangeran pertama tetap diam, dia menjadi semakin agresif. Apa kau mengabaikanku sekarang? Apa aku salah? Bantah aku jika kau bisa. Aku tahu pangeran pertama tidak percaya diri dengan warna matanya. Kaisar dan permaisuri melakukan pernikahan politik. Mata merah adalah simbol keluarga permaisuri. Tapi pangeran pertama adalah batasan terakhirku. Tidak ada yang membelanya saat pangeran kedua menghinanya seperti itu. Dia pasti benar-benar terisolasi di istana. Hentikan! Siapa kau berani ikut campur? Jangan kira kau setara dengan mereka. Hanya karena para pahlawan membawamu ke sini, bangsawan tidak kalah penting dari pahlawan. Perayaan kemenangan ini seharusnya tidak terjadi sejak awal. Mendengar ini membuatku semakin marah. Apa yang dilakukan para bangsawan saat para pahlawan bertarung? Jika bukan karena para pahlawan melindungi kita, bagaimana? Yang mulia dan permaisuri bisa aman. Jika itu aku pasti akan berterima kasih kepada orang-orang yang menyelamatkanku. Aku tidak melihat siapapun selain para pahlawan di kastil Raja Iblis. Apa yang dilakukan para prajurit kerajaan saat itu dan mata pangeran pertama tidak mengerikan. Mereka berkilau seperti permata. Pangeran kedua yang marah mencoba memukulku, tapi pangeran pertama meraih tangannya. Para bangsawan mundur sambil menyerahkan pertarungan kepada para pahlawan. Bukankah itu kebenarannya? Mendengar keributan itu, semua orang mendorong membuka pintu. Pangeran kedua langsung berlagak jadi korban. Kau membuat pergelangan tanganku merah permaisuri, langsung memarahi pangeran pertama. Dia tidak membela diri. Ini akan jadi sangat buruk. Aku dengan tegas melangkah di depannya. Pangeran pertama tidak melakukan kesalahan apapun. Pangeran kedua akan memukulku. Pangeran pertama melindungiku. Itu sebabnya dia mencengkeram pergelangan tangan pangeran kedua. Mendengar ini wajah Raja Caesar dan Hilbernsia menjadi gelap. Dia juga mengatakan pangeran pertama tidak berharga, bahwa dia hanya berasal dari keluarga kerajaan yang menurun. Aku mendengar semua ini sendiri. Pangeran kedua masih menuduhku berbohong. Aku baru saja tiba di kekaisaran, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang Yang Mulia. Mata merah keluarga permaisuri. Mungkinkah seorang anak mengarang kebohongan seperti itu? Agak sulit dipercaya. Hanya beberapa kata ambigu dari seorang anak, tapi apa yang dikatakan pangeran kedua kepada pangeran pertama sangat berbahaya jika menyebar. Itu akan menyebabkan kegemparan besar, bukan? Itu tidak bisa disangkal. Keluarga permaisuri hanya memiliki pangeran pertama sebagai keturunan. Kata-kata menghina seperti itu pasti akan menimbulkan dampak besar. Aku baru saja akan mengatakan sesuatu untuk menghibur pangeran pertama, tapi tiba-tiba mulai batuk dengan hebat. Tapi masalahnya belum selesai. Jika aku pergi sekarang, pangeran pertama akan sendirian lagi. Pangeran pertama tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak berbohong. Pangeran kedua ingin memukulku. Aku takut. Untung pangeran pertama membantuku. Para pahlawan melihat betapa putus asanya. Aku ingin kembali ke kediaman dan bersikeras untuk pergi, meskipun kaisar berulang kali mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Ini membuat kaisar sangat tidak senang dan dia melampiaskan kemarahannya pada pangeran pertama. Ini semua salahmu karena keluarga kerajaan telah dipermalukan. Kata-kata ini tidak diragukan lagi, membuat pangeran pertama merasa semakin rendah diri. Itu salahnya sehingga aku berada dalam posisi sulit. Tubuh yang begitu rapuh, namun dia melindungiku. Dia tidak bisa membiarkanku pergi begitu saja, jadi dia mengejar kami dan meminta para pahlawan untuk mengizinkannya meminta maaf. Terima kasih. Sekarang aku sudah membuat rencana dengannya untuk mengunjungi kediaman dan bertukar pikiran. Ini pertama kalinya seseorang dengan teguh berdiri di sisinya. Bahkan keluarganya sendiri tidak pernah melakukan itu. Bagaimana rasanya punya 3 ayah?
Bahkan membaca dongeng pun harus bergantian. Sejak kembali dari kota kekaisaran para ksatria, telah membacakan dongeng di samping tempat tidurku setiap hari. Aku sudah muak dengan cerita-cerita kekanak-kanakan ini. Untung saja pangeran pertama datang berkunjung. Aku akhirnya punya alasan untuk pergi. Tapi Os menghentikannya dengan cemas, ingin pergi menyambutnya. Apa kau merasa lebih baik akhir-akhir ini? Kau sudah bisa berjalan-jalan seperti ini sekarang. Aku sangat menyesal kau dipermalukan di perayaan terakhir. Itu salahku. Itu bukan salahmu yang mulia. Kau tidak perlu meminta maaf. Pangeran kedua yang salah bukan kau. Os juga sangat setuju dengan apa yang kukatakan ini. Semua salah pangeran kedua karena memperlakukan si kecil kita dengan sangat ceroboh. Sebagai putra sah tertua dari keluarga kerajaan, seharusnya aku memberitahumu untuk tidak menundukkan kepala begitu saja. Meskipun kau tidak melakukan kesalahan kali ini, merenungkan kesalahanmu dan meminta maaf juga sangat terpuji. Aku percaya kau memiliki kualitas seorang raja. Saat Rich berbicara dengan pangeran pertama Os, diam-diam memanggilku ke samping dan dengan dramatis memberitahuku bahwa semua pria adalah serigala. Pangeran pertama cukup tampan dan sangat sopan, tapi kau tidak boleh terpesona olehnya, mengerti? Setelah mendengarkan aku memilih mengabaikannya dan menarik pangeran pertama untuk pergi makan camilan. Tiga sosok ayah itu tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi krisis besar. Ayo cepat! Aku juga sudah menyiapkan kue tart cherry. Pangeran pertama yang dulunya pendiam dan melankolis kini menjadi lebih ceria. Dia tersenyum lebar saat akhirnya pergi. Keesokan harinya, para pahlawan duduk bersama lagi, terlibat dalam diskusi sengit. Keluarga kerajaan telah mengirim surat permintaan maaf. Os membakarnya bahkan tanpa melihatnya. Beraninya, pangeran kedua memperlakukan si kecil kami seperti itu. Mengapa kita tidak melalui prosedur hukum dan mengadopsinya? Namun kami menuntut penggunaan gelar ayah yang setara. Kamu tidak bisa menjadi satu-satunya yang menikmati hak istimewa itu. Tepat saat itu, aku datang membawa sepiring kue kering yang baru dipanggang untuk dibagikan. Os langsung menolak, mengatakan dia tidak suka makanan manis. Tapi aku tetap menyodorkan kue itu padanya. Lebih enak kalau semua berbagi. Os langsung berubah menerima kue itu dengan emosi. Jadi begini, rasanya membesarkan seorang putri. Kalau darimu, aku akan makan apa saja. Rich dan Caesar juga menerima kue mereka. Kekanak-kanakan, Os mengira kue yang dia terima adalah yang terbesar. Melihat mereka bertiga bertengkar lagi, aku terlalu lelah untuk ikut campur. Tak disangka keluarga kerajaan mengirim undangan lagi, mengatakan bahwa pangeran kedua ingin meminta maaf kepadaku secara langsung. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain pergi ke istana. Anak itu tidak sehat terakhir kali. Aku sangat khawatir. Begitu kami duduk, aku mendengar ucapan sopan dari kaisar. Aku melihat sekeliling tapi tidak melihat pangeran pertama. Dan aku mendengar Rich berkata, anak itu masih sangat sakit. Bagaimanapun juga, sampai di sini saja sudah merupakan perjuangan. Aku mengerti isyaratnya dan pura-pura batuk. Berapa lama lagi aku harus tinggal dengan pangeran kedua? Aku takut. Permaisuri dengan cepat menimpali. Pertemuan ini khusus agar pangeran kedua meminta maaf kepadamu, Mississippi. Pangeran kedua kemudian dengan enggan bergumam, maafkan aku. Aku masih pura-pura takut dan meringkuk di pelukan Caesar. Pangeran pertama jauh lebih baik. Aku merasa aman saat melihatnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak memanggil pangeran pertama saja? Sudah sulit bagi anak itu untuk datang ke sini yang mulia. Bukankah acara ini diatur untuk pangeran kedua? Untuk meminta maaf padanya, kaisar tidak punya pilihan selain memanggil pangeran pertama. Dia bahkan mengizinkan kami berdua keluar dan bermain bersama. Tapi yang membuat kesal sang protagonis adalah pangeran kedua terus mengikuti mereka. Kenapa kau mengikuti kami? Aku tidak mau bermain denganmu, katanya. Pangeran kedua menjadi sangat marah. Kau seharusnya merasa terhormat bermain denganku. Aku bahkan sudah meminta maaf, balas sang protagonis. Aku tetap tidak mau bermain denganmu.
Mendengar ini, pangeran pertama segera menggendong sang protagonis dan berlari sebelum pangeran kedua sempat bereaksi. Biarkan dia tidur dengan tenang. Pangeran pertama menutup mulutnya. Setelah pangeran kedua tanpa malu-malu mencoba mengikuti sang protagonis digendong ke perpustakaan. Bahkan ada lebih banyak buku di sini daripada di kediaman Regis. Memikirkan hal ini, sang protagonis merasakan simpati yang mendalam untuk pangeran pertama. Secara umum, para pangeran menerima pendidikan sebagai pewaris sejak usia muda. Pangeran pertama bahkan tidak memiliki guru privat dan harus mengandalkan perpustakaan untuk belajar. Meskipun begitu, dia sering dipersulit oleh permaisuri membatasi waktunya di perpustakaan. Tidak bisa menahan diri dia menatap pangeran pertama dengan tatapan simpati. Ngomong-ngomong soal guru privat, tidak ada yang lebih cocok daripada ketiga pahlawan itu. Dia berteman dengan pangeran pertama yang kelak akan menjadi pahlawan. Maka bahkan jika dia menjadi Raja Iblis, dia masih bisa mengalahkan keluarga Barok. Yang lebih penting, pangeran pertama akan lebih bahagia. Sang protagonis sudah mengambil keputusan. Lalu 2 buku merah di perpustakaan. Tak lama kemudian, sang protagonis tertidur. Pangeran pertama menatapnya dengan penuh kasih, meskipun dia tahu dia diabaikan. Dia masih membelanya. Rasanya segala hal baik bisa terjadi saat mereka bersama. Tiba-tiba, suara pangeran kedua terdengar dari luar pintu. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan perpustakaan kerajaan? Kau bahkan tidak mengerti statusmu sendiri. Kau sangat lancang, bisik pangeran pertama, mengingatkannya bahwa sang protagonis sedang tidur. Bisakah kau lebih tenang? Kau mungkin tidak menyukaiku, tapi kau tidak bisa menyakitinya. Sejauh yang ku tahu, permaisuri ingin kau menjadi kaisar. Apakah dia akan senang melihatmu seperti ini? Menjadikannya musuh bukanlah ide yang bagus. Kalau tidak, mengapa kau meminta maaf hari ini? Suara pangeran kedua semakin keras, tapi pangeran pertama membekap mulutnya. Bagaimana jika kau membangunkannya? Sudah kubilang diam, apa kau tidak mendengarku tadi? Sang protagonis terbangun dan melihat keduanya seolah sedang bertengkar. Dia bergegas mendekat untuk menengahi. Tenanglah kalian berdua. Beraninya kau bilang, aku tidak punya orang tua yang akan membelaku, dan aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kau hanya anak yatim piatu yang bahkan tidak tahu hari ulang tahunnya sendiri. Mendengar ini, pangeran pertama diam-diam membawa protagonis pergi. Dia tidak akan mengikuti kita ke sini untuk saat ini. Tapi sang protagonis masih terluka oleh perkataan pangeran kedua. Dia tidak pernah memikirkan mengapa orang tuanya meninggalkannya. Sejak dia bisa mengingat, dia sudah berada di pasar budak. Kemudian dia dibawa ke kastil Raja Iblis oleh para iblis. Berpikir lebih jauh membuatnya pusing. Saat itu, ketiga pahlawan menemukan mereka. Ada apa, anak kecil? Apa kau merasa tidak enak badan melihat kondisi protagonis yang buruk? Rich bertanya pada pangeran pertama apa yang terjadi. Mendengar cerita itu, OS sangat marah dan ingin pergi menghajar pangeran kedua. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mari kita beritahu dia tentang proposal kita. Meskipun kami adalah walimu, sekarang masih belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Jadi setelah berdiskusi, kami ingin mengadopsimu secara resmi. Sebagai 3 pahlawan terkuat di kekaisaran mereka, diam-diam meneliti cara membuat kue-kue kecil yang lucu. Setelah sang protagonis setuju untuk diadopsi, dia memulai rencananya untuk memanipulasi ayah-ayah barunya. Ketiganya sangat cakap, jadi mereka semakin menghargai bakat. Kebetulan, pangeran pertama adalah yang paling berbakat dalam buku itu. Jadi dia sengaja menyebutkan pengalaman digendong sebelumnya di depan mereka. Seperti yang diharapkan, mereka langsung menyadarinya. Mengingat pangeran pertama baru berusia 8 tahun, kemampuan fisiknya cukup luar biasa. Os langsung menggunakan sihir untuk memeriksanya. Yang mengejutkannya, semua sihir itu diserap oleh pangeran pertama. Bakat yang luar biasa, tidak mengasuhnya akan menjadi kerugian bagi seluruh dunia. Tentu saja dia adalah pemeran utama pria dalam buku itu. Karakter pendukung itu, dia menjadi pahlawan terkuat bahkan tanpa pendidikan sistematis.
Jadi ayah-ayahku memutuskan untuk menjadikanku murid mereka. Kakakku juga akan belajar bersama pangeran pertama. Atas permintaan sang pahlawan kaisar, dengan enggan menyetujui pangeran pertama untuk belajar. Dengan begini, aku bisa bertemu kakakku 3 kali seminggu. Dalam sekejap mata ulang tahun kakakku yang ke-10 tiba. Guru membiarkan mereka pulang lebih awal untuk merayakan. Pangeran pertama dengan hati-hati bertanya, apakah dia bisa menghadiri pesta ulang tahun. Sebenarnya, sejak mereka setuju untuk belajar bersama ayah-ayahku, jadi tidak menyukai pangeran pertama. Tapi tidak apa-apa, kali ini aku akan bicara dengan ayah-ayahku. Ini ulang tahun yang penting, dan aku ingin menghabiskannya dengan orang-orang penting. Ayo kita cari ayah-ayahku sekarang. Seorang pelayan mengarahkanku ke dapur. Begitu aku membuka pintu aku, melihat mereka bertiga mengenakan celemek ayam yang lucu. Tertutup tepung OS, jelas terkejut. Dia tergagap, bukankah seharusnya kamu di kelas? Mempersiapkan kejutan ulang tahun untukmu. Aku tidak menyadari betapa pedulinya ayah-ayahku. Mereka berusaha keras meskipun membuat kue bukan keahlian mereka. Ayo kita buat bersama-sama. Tak lama kemudian, kami menyelesaikan kue ulang tahun. Sebelum kita makan kue, ayo buka hadiah-hadiahmu. Aku dengan senang hati mengundang pangeran pertama untuk bergabung denganku. Aku sama sekali tidak menyadari ekspresi wajah ayahku. Hadiah pertama yang kubuka adalah tas penyimpanan berbentuk anak ayam dari OS. Aku merapalkan mantra perluasan ruang padanya. Kau bisa memasukkan barang-barang sebanyak isi seluruh lemari ke dalamnya. Selanjutnya, aku menerima minuman nutrisi dari Caesar. Aku langsung teringat kesulitan yang kualami di masa mudaku. Melihat itu adalah hadiah yang tulus dari ayahku. Aku menerimanya dengan senyuman. Hadiah Rich adalah kotak musik dengan patung-patung kami terukir di atasnya. Kami terlihat seperti keluarga yang bahagia. Akhirnya, pangeran pertama dengan malu-malu memberiku pena bulu. Aku sangat menyukainya. Aku akan menggunakan pena ini untuk belajar, jadi rasanya seperti aku belajar bersamamu. Mendengar ini, Rich terbatuk keras. Bukankah kalian berdua terlalu dekat? Os menimpali. Bukankah sudah kubilang semua pria itu? Tapi aku sama sekali tidak memahami maksud mereka. Pangeran pertama dan aku hanyalah teman baik. Semua orang terdiam. Hanya aku yang tidak menyadari perasaan pangeran pertama. Mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Selain hadiah, ada hal lain yang kamu inginkan. Aku berpikir sejenak. Aku sudah menerima lebih dari cukup. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benakku. Aku mengangkat tanganku. Ada tempat yang ingin aku kunjungi. Penyihir terkuat di kekaisaran berada di bawah perintah seorang anak kecil. Setelah pesta ulang tahunku, OS dan Caesar harus kembali bekerja. Pangeran pertama juga harus kembali ke istana. Mungkin guru-guruku benar. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya. Kata-katanya membuatku bingung. Apa yang dikatakan guru-guruku? Tidak menyadari perasaan pangeran pertama yang sudah lama melampaui persahabatan. Aku tidak ingin hanya berteman denganmu. Bahkan jika kita berteman, itu harus menjadi ikatan unik yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Seminggu kemudian, aku pergi bersama OS ke Menara Sihir. Aku sudah mencari di rumah bangsawan Duke dan perpustakaan kerajaan, tapi tidak menemukan apapun tentang kebangkitan. Sebagai Raja Iblis, meskipun ledakan sihirku semakin jarang, aku masih tidak bisa mengendalikannya. Sekarang keluarga Barok mungkin sudah menguasai seluruh menara sihir. Aku butuh rencana cadangan jika aku belum bangkit sebagai Raja Iblis saat itu. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada ayahku. Aku akan mulai dengan mencari uang sendiri. Saat itu OS tiba. Menara sihir adalah tempat di mana alat-alat sihir dibuat. Itu adalah tempat yang ingin kukunjungi untuk ulang tahunku, jadi aku bisa pergi ke sana tanpa masalah. Itu sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Bahkan para pelayannya adalah patung. Jadi bagaimana menurutmu tentang menara sihir? Kami berusaha lebih keras, karena si kecil akan datang berkunjung. Aku bahkan membawamu ke tempat khusus untuk ini. Aku ingin menunjukkan ini padamu.
Membuka pintu menampakkan pemandangan seluruh istana kekaisaran. Melihat atap emas, dia langsung teringat pada pangeran pertama. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Mendengar ini OS menjadi kesal. Kenapa ayah memikirkannya? Padahal ayah di sini di Motari untuk bersenang-senang denganku. Aku ingin melihat kamarmu. Ayah hanya memikirkan pangeran pertama. Ayah pasti tidak tertarik sama sekali dengan kamarku. Mendengar dia mengatakan, dia paling menyukainya, kemarahan OS mereda. Baiklah kalau begitu ayo pergi. Pegang erat-erat. Dengan mantra spasial keduanya, berteleportasi langsung ke dalam ruangan. Kami baru saja menggunakan sihir spasial. Bukan apa-apa, jangan terlalu terkesan. Karena puncak gunung sepenuhnya adalah ruangku. Tapi sihir spasial sangat berbahaya. Aku tahu kamu anak terpintar di dunia. Tapi meskipun kamu belajar sihir, kamu tidak diizinkan menggunakan sihir yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Mengerti, dia tahu OS berusaha melindunginya. Lagi pula, dia juga tidak tahu cara menggunakan sihir spasial. Jadi ini kamarmu. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan memperhatikan buku-buku yang menumpuk di meja. Sepertinya itu berhubungan dengan menjadi Raja Iblis. Anak laki-laki itu tidak punya teman sejak lahir sampai kedatangannya, memberinya harapan dalam hidup. Itu juga membuatnya ingin menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu, dia sedang memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Dokumen-dokumen yang menumpuk di meja OS memberikan inspirasi. Kertas-kertas itu dipenuhi anotasi padat. Bukankah tidak nyaman menulis di dokumen? Tidak bisakah kamu menempelkan catatan di atasnya? OS mengakui dia belum memikirkan itu sebelumnya, tapi biaya perekatnya tinggi. Sepertinya perekat mahal di dunia ini. Kalau begitu, kamu bisa pakai sedikit perekat saja untuk menghemat biaya. Gunakan perekat yang lebih lemah untuk menempelkan catatan, dan itu bisa dilepas serta digunakan kembali berkali-kali. Seperti catatan tempel begitu, meskipun lebih mahal dari kertas biasa, orang-orang akan tetap menganggapnya tawaran yang bagus. OS tiba-tiba tercerahkan lalu mengangkatnya. Kamu memang sepintar aku. Bagaimana lagi kamu bisa punya ide cemerlang seperti itu? Ayo kita cari Melvin sekarang sepertinya. Melvin adalah orang di Motari yang mengurus hewan peliharaan. OS dengan gembira menggendongnya untuk mencari Melvin, tapi begitu dia membuka pintu, dia melihat eksperimen Melvin gagal. Bukankah sudah kubilang dia akan datang hari ini? Hati-hati Melvin cepat berdiri dan meminta maaf. Aku di sini hari ini karena dia punya ide. Melvin tampak tidak terkesan. Setelah mendengarnya OS, jelas tidak puas. Bukankah ini ide yang bagus? Ini pasti akan laris manis. Entah itu sukses besar atau gagal, tidak ada yang tahu. Ini masih patut dicoba. OS kemudian membawanya kembali ke kamarnya. Dia masih tidak senang dengan reaksi Melvin. Aku harus menggantikannya ayah. Aku baik-baik saja paman benar. Tidak ada yang bisa menjamin akan seperti kehidupanku sebelumnya. Ini adalah dunia di mana sihir berkuasa. Hal-hal seperti catatan tempel terlihat tidak penting, tapi OS bersikeras idenya brilian. Aku tidak akan membiarkan waktu dan usahamu sia-sia. Ini adalah kata-kata dari seorang penyihir hebat. Kalau begitu, untuk berjaga-jaga, kita bisa meminta mereka mencoba sampelnya dulu, membuat beberapa gratis, dan membagikannya kepada penduduk Motari untuk melihat bagaimana reaksi mereka nanti. Catatan tempel itu menjadi sangat populer. Semua orang sangat menyukainya, sampai langsung habis terjual. Sebulan kemudian, sejumlah besar uang tiba-tiba muncul di rekeningnya. Itu semua adalah biaya patenmu, dan ini adalah hadiah terima kasih dari anak-anak Motari. Mendengar itu, produk patenmu aku juga ikut memesan. Dia sangat gembira dengan pujian semua orang. Kemudian Rich mengirim pesan menanyakan apakah dia sudah punya cukup dana sekarang dan apakah ada hal lain yang ingin dia lakukan. Dana untuk kemandirian sudah cukup, tapi jika aku ingin melakukan hal lain lagi, itu tidak akan cukup. Tapi kamu mendapat dukungan penuh dari ketiga ayahmu. Jika kamu butuh bantuan, datanglah kepada kami kapan saja. Tapi dana paten terlalu transparan. Jika aku mengumpulkannya sebagai dana mandiri itu,
tidak akan memengaruhi siapapun. Aku khawatir bagaimana melakukannya, lalu Rich datang. Sepertinya kamu juga banyak pikiran hari ini. Para guru juga tidak bisa fokus hari ini. Aku tahu itu karena ayah pasti membanggakan pencapaianku. Menurutku kamu juga luar biasa, meskipun kamu mengira pencapaianmu berkat bantuan gurumu. Catatan tempel itu tidak akan ada tanpa idemu. Jadi apa yang mengganggumu kali ini? Atas saran Rich, aku menemukan peluang bisnis baru. Faktor-faktor apa yang diperlukan jika kamu ingin menjual lebih banyak barang? Mendengar ini, Rich menyadari aku khawatir tentang angka penjualan. Menurutmu, apakah merangsang kolektibilitas akan efektif? Seperti kolektor perangko, mereka bahkan pergi ke lelang. Ini memberiku inspirasi yang luar biasa. Terima kasih, Rich. Kamu jenius. Terkejut dengan pelukan dan pujian mendadak itu, Rich tersipu. Berkat kamu, aku punya ide bagus. Aku pergi sekarang. Tanpa sadar, aku langsung pergi. Meninggalkan Rich yang tersipu sore itu, dia pergi berlatih seperti biasa. Tak disangka dia bertemu denganku. Caesar segera mulai memprovokasinya. Apa kau pikir kau bisa menjadi kaisar? Tapi Rich bahkan tidak memandangnya. Saat itu, Rich hanya memiliki aku di hatinya. Kehadiranku memungkinkannya bernapas, bahkan di kota kerajaan yang menyesakan ini. Tapi aku terlalu mempesona. Dia selalu merasa rendah diri, bahwa dia tidak cukup baik. Jadi terkadang aku merasa tidak terjangkau. Aku harus menjadi lebih baik untuk menjadi orang terdekatku. Rich telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Keesokan harinya aku mulai mendesain pola untuk catatan tempel. Stiker-stiker ini sangat populer di kehidupan masa laluku. Tapi di dunia ini, ketiga pahlawanlah yang populer. Setelah insiden kastil Raja Iblis, mereka menjadi orang paling populer di negara ini. Jadi aku akan membuat biografi mereka bertiga. Aku sudah mendapatkan izin ayah, meskipun dia sedikit enggan. Ini pasti akan terjual lebih baik daripada catatan tempel. Daya tarik utamanya adalah belajar sejarah bersama para pahlawan. Lalu setiap buku dilengkapi dengan stiker. Orang dewasa bisa membeli buku untuk belajar, dan anak-anak bisa mengumpulkan stikernya. Rencana ini sepertinya akan menghasilkan banyak uang. Ini semua berkat orang kaya, tapi untuk membuat biografi, aku butuh seniman yang bagus. Lukisan di tanganku ini cukup bagus, sangat kekanak-kanakan, dan memiliki kualitas komik. Tapi aku mencari di seluruh buku dan tidak bisa menemukan nama ilustratornya. Akhirnya aku menemukan ilustrator aslinya di halaman dalam. Moore dan adiknya hidup dalam kemiskinan. Pada hari adiknya menikah dengan pria yang dicintainya, mereka tewas secara tragis oleh iblis penyerbu. Marah Moore bergabung dengan pasukan penumpas Raja Iblis. Dia kemudian menjadi terkenal karena penggambaran medan perang yang hidup. Aku tidak akan membiarkan Moore menderita nasib yang sama lagi. Aku akan mengeluarkannya dari penerbitan saat ini dan memberinya lingkungan yang lebih baik untuk menggambar. Ayah menerimanya tanpa syarat apapun. Aku juga ingin membantu mereka yang membutuhkan. Aku ingin berbagi kebahagiaan yang kumiliki sekarang. Setelah memutuskan, aku meminta pelayan untuk mencari Moore. Tapi dia tidak bisa menemukannya setelah beberapa hari. Bahkan setelah aku bilang akan memberi kompensasi kepada penerbit, mereka tetap menolak mengungkapkan keberadaannya. Aku merasa aneh. Moore kini hanyalah seniman tak dikenal. Mengapa pihak penerbit tidak mau melepaskannya? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke penerbit itu sendiri. Tak disangka aku langsung dihentikan begitu tiba. Kami menyambut kedatangan Anda di penerbit, tapi Anda tidak bisa masuk.